Kalian para muslimin berdosa dan layak diberi hukuman. Saya bertanya, bagaimana bisa? Apa yang Anda tuduhkan kepada kami? Dia berkata, kenapa Anda tidak pernah memberitahu kami tentang keindahan Islam? Apabila kami masuk neraka, maka kalian yang bertanggung jawab. Saya berkata, Yanslom, apa maksud Anda? Dia mengeluarkan buku tersebut, lalu mulai berbicara mengenai isinya. Dia berkata, Bapak Rektor yang terhormat, kami mengadakan perkumpulan di tahun 1984. Kami berdiskusi selama seminggu. Sebagai hasil dari proses negosiasi itu, kami mengambil keputusan-keputusan ini. Keputusan-keputusan itu sangat panjang, Anda bisa menunjukkannya satu persatu. Mereka berkata, tepatnya di keputusan terakhir gereja-gereja, sebagai hasil dari proses negosiasi ini dapat dipahami bahwa Al-Quran yang merupakan firman Allah tidaklah berbeda dengan kitab Injil kami dan juga Taurat. Hanya ada satu perbedaan. Ada kata-kata manusia yang dimasukkan dan dicampurkan dalam kitab Injil dan Taurat. Namun Al-Quran murni firman Allah. Mereka sudah mengakui. Contoh kedua, umat Kristen percaya bahwa Nabi terakhir adalah Nabi yang terbaik. Ini alasan mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan, jika kita menganggap Muhammad sebagai Nabi, maka beliau pastinya lebih hebat dari Tuhan kita, Yesus, sehingga mereka mengingkarinya. Pada keputusan terakhir, mereka menyatakan Muhammad adalah nabi terakhir dari garis kenabian semenjak Nabi Ibrahim. Namun mereka juga menyatakan, namun bukan berarti beliau lebih hebat dari Yesus. Ini jelas salah. Mari kita lihat pengakuan ketiga mereka. Ini lebih mengejutkan. Mengenai konsep Allah dan Tuhan. Mereka menyatakan Allah menurut kepercayaan Muslim dan Tuhan yang kita imani sebenarnya wujud yang sama. Namun hanya ada satu perbedaan. Kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat-sifat Allah. Karena umat Kristen menganggap Yesus alaihissalam sebagai refleksi dari Tuhan dan sebagainya. Sebaliknya dalam kepercayaan kami, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat manusia. Ini adalah ungkapan sebenarnya yang digunakan di dalam konferensi tersebut. Sekarang saya sudah mencantumkannya di dalam buku saya yang berisi 150 halaman. Contohnya pada bab tentang iman kepada Allah, iman kepada para nabi, dan iman kepada kitab Allah Al-Quran. Tentu saja mereka terkejut. Jadi saya berkata, Yanslom, jika kalian mengambil keputusan-keputusan itu, mengapa tidak dipublikasi? Jawabannya sangat menarik. Dia berkata, ini merupakan kesalahan kami. Kami mencetak 150 salinan buku itu. Dia memberikan 2 salinan yang dia miliki pada saya. Jadi saya memiliki yang aslinya. Dia berkata, kami akan mencetak dan mempublikasikannya di website kami. Akan tetapi para uskup agung dari Mesir, Syria, dan Turki menolak keputusan itu. Mereka berkata, Yanslom, jika kita mempublikasikannya, maka tidak akan ada lagi umat Kristen yang tersisa di negara-negara kami. Mereka semua pasti akan memeluk Islam. Karena ini, Yanslom berkata, jadi kami tidak mempublikasikannya, akan tetapi saya mempertaruhkan nyawa saya karena saya dikucilkan. Saya menulis beberapa artikel mengenai hal tersebut, dan mereka juga tidak menyadarinya.